Ya, Davina Karamoy ya. dan membunuh si sorry guys kalau misalnya ini jelek ya premisnya, gue lupa anjing tapi gue tahu, paham gak sih? Gue lupa tapi gue tahu. Enggak, lu lupa tapi lu lupa tapi lu tolol. Bukan, lu tahu tapi lu tolol gitu. Masa ceritanya begitu? Jadi ceritanya ini karakter Arya Saloka di sini gue juga lupa namanya. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ini adalah film Dendam Malam Kelam yang diperankan oleh Arya Saloka. Apa? Oriol, Paula, dan Laras. Oh, jadi bertiga ya? Bertiga. Mungkin ada bagian yang nge-translate, ada yang bagian bikin plot. Enggak, karena kan biasanya begitu. Oh gitu. Beneran, ya? beneran. Oh beneran ini ya. Maaf ya. Mas, boleh filmnya soalnya di Semarang sih. Filmnya agak di situ kan masih ini. Waktu saya sampai industri. Oh gini. Di situ kan masih terkenal kan yang maju kena mundur kena kan. Di situ kan. Goblok. Tapi ini adalah film Dendam Malam Kelam yang diimplementasikan dari bukan implementasi, dia yang diadaptasi dari film The Body. The Body itu adalah film dari gue lupa dari negara apa, Spanyol dari kayaknya. Dari Spanyol yang tadi kayak kemarin gue bilang Jerman, salah, maaf ya. Ini dari Spanyol dan ini adalah film yang cukup bikin orang tuh agak tercengang-cengang ya. Karena jujur gue ketika nonton film ini gue belum nonton The Body tapi gue udah tahu Wih, anjir data pelakunya? Enggak, bukan. Gue udah nonton cuplikan-cuplikannya. Jadi kayak udah keraba lah gitu gimana siapa pelaku utamanya, dan anyway ini akan jadi spoiler ya. Kalau misalkan kalian keberatan dengan spoiler ini silakan ditutup aja videonya, nonton dulu dan balik lagi kalau misalkan lu selesai nonton film ini ya. Coba Mas Taufik diceritain gimana film The Body apa namanya? Dendam Malam Kelam ini. Dendam Malam Kelam itu bercerita tentang si karakternya Arya Saloka. Yang dia nih saya lupa. Goblok. Dia ini di sensor ya. Ini siapa yang edit nih? Dia ini ketemu sama Manopo. Enggak, dia ini bertemu sama Davina Karamoy lah. Gue lupa nama karakter dia siapa. Sama Manopo karakternya. Enggak anjing. Enggak, dia ketemu sama Davina Karamoy. Ya, Davina Karamoy ya. Dan membunuh si sorry guys kalau misalnya ini jelek ya premisnya, gue lupa anjing tapi gue tahu, paham gak sih? Gue lupa tapi gue tahu. Enggak, lu lupa tapi lu tolol. Bukan, lu tahu tapi lu tolol gitu. Masa ceritanya begitu? Jadi ceritanya ini karakter Arya Saloka di sini gue juga lupa namanya. Gue lupa namanya, tapi karakter Arya Saloka ini adalah orang yang bukan podcast ini, semua konten begini podcast ngomongnya lu. Iya. Jadi ada karakter Arya Saloka ini gue lupa namanya siapa, tapi yang jelas dia itu merencanakan pembunuhan sama istrinya. Merencanakan pembunuhan untuk membunuh istrinya. Ya itu. Agar dia bisa hidup tentram sama selingkuhannya. Nah, itu tapi maksud ternyata saya. Di malam hari ketika pembunuhan sudah terjadi, istrinya udah meninggal, udah ada pemakaman, udah hampir dimakamkan, besok hari kayak mau dimakamin gitu. Ternyata malam harinya jenazahnya tiba-tiba hilang. Betul. Nah, jadi ada seperti anggapan antara dia ternyata masih hidup karena diracuninnya dengan racun yang cukup spesial, atau ada yang memang sengaja mencuri mayat istrinya. Itu jadi misterinya. Nah, setelah ini kita akan bahas dan akan spoiler, jadi silakan tutup aja video kalau misalnya kalian nggak mau tahu spoilernya ya. Yes. Nah, itu maksud saya tadi. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin set ya, ini ngomongin production value dulu. Buat gue sih kayaknya production value-nya di sini agak kurang greget gimana gitu, karena apa ya, berasa kayak bikinan banget gitu kantor polisinya. Kantor polisinya berasa bikinan banget. Iya kan? Iya nggak sih? Atau itu sebetulnya bukan kantor polisi, atau itu sebenarnya kita nggak ada kantor lab ya? Nggak ada set kantor polisi bang. Lab itu forensik ya? tetap lab forensik. Oh iya. Seingat gue. Jadinya makanya itu gue sempet emangnya lab forensik. Ya anjing lah karena adaptasi ya. Gue selalu berpikir masa iya nggak ada lab forensik ini misalnya nih bagus dah ternama. Masa iya nggak ada yang jaga segitu? Iya, jaga cuma satu ya. Iya, CCTV masa gampang diretas. Itu yang jadi masih pertanyaan gue. Sama satu lagi sih. Apa? Davina Karamoy. Anjing lu selalu jadi pelakor bajingan. Anjing lu cakep-cakep, Cok. Tapi emang
Itu cocok sekali sih sama muka dia. Gue nggak bilang Davina Karamo yang dunia aslinya jadi orang terbut istri orang ya, terbut suami orang ya. Tapi maksud gue muka dia tuh pas banget untuk jadi seorang quote-unquote gundik lah. Jadi simpanan tuh cocok banget. Mohon maaf nih, gue kemarin nonton filmnya Abadina Jaya. Buat gue Eva Celia itu miscast buat gue ya. Miscastnya bukan karena dia nggak bisa actingnya ketika dia lagi adegan lari takut itu bagus banget. Tapi ketika dia jadi istri muda tuh buat gua kayak miscast sih, kayak buat apa gitu, kayak orang dia didandanin kayak jadi cewek cantik tuh buat gua kurang masuk ya. Lebih masuk ditukar yang mbaknya yang jadi pacarnya Ardit tuh. Kenapa masuk? Karena menurut gua agak aneh orang kampung orang Wanirejo itu punya gigi putih sama dagu lancip. Karena itu kalau lihat itu cewek itu tuh dagunya lancip dan giginya putih. Tambah gak make sense lagi orang Wanirejo jadi yang main Eva Celia anjir. Oh iya, bukannya agak boleh kali ya. Mungkin mungkin ini permasalahan di awal aja sih. Jadi kalau gue sih lebih tidak believable aja kalau itu. Nah, kalau misalkan Davina Karamoy, kenapa dia cocok banget apalagi kemarin di film Ipar Adalah Marmut itu. Duh anjing, gue belum siap plesetan obrolan jadi Ipar Adalah Maut itu kan cocok banget dia ketika jadi pelakor itu kan. Iya anjir, kayak menjiwai banget gitu. Gue cuma ngulang-ngulang. Hah? Ngulang-ngulang? Bacol lu jadi bacol? Kita cut tadi khusus buat eksklusif tadi. Lu nyoli pakai Davina Karamoy lu? Enggak lah. Kan ulang-ulang buat apa? Wifi. Aduh jelek banget lagi anjing lah. Gimana ya bang ya cara nutupin ini ya? Gue bingung ini. Iya. Balik Davina Karamoy ya. Jadi Davina Karamoy adalah karakter yang cocok banget buat jadi simpenan atau jadi selingkuhan atau jadi gundik gitu. Jadi ya nggak masalah buat gue sih sebetulnya. Tapi ya kalau gue sih lebih mikirnya ke production value-nya aja. Jadi berasa kayak ngawal dan kita tuh nggak ada gambaran kantor atau lab forensik itu kayak gimana. Betul. Tapi buat gue tetap kayak apa ya, terlalu apa namanya sebutannya sintetik gitu, kayak dibikin banget gitu berasanya ya kalau gue ya. Kalau lu apa pendapat tentang film ini? Kalau gue sih pendapat film ini karena itu rekomendasi dari lu ya, lu buat Pik, coba lu tonton film ini. Sebenarnya gue nggak expect untuk film-film Indo buat ngangkat tema-tema ini sebelum gue tahu ini adalah sebuah adaptasi. Ya. Sebelum gue tau ini ada sebuah adaptasi, gue sebelum gue tau ini adaptor. Bukan. Aduh anjing nyari kan gue. Palang pintu anjing. Lanjut. Gue ekspektasi gue udah tinggi banget waktu nonton film ini. Wah anjing. Gue suka film-film kayak begini yang gak ketebak kan. Yah, waktu gue searching lagi, gue harus karena jadi reviewer ya, gue di sini karena jadi reviewer gue harus melihat lagi, baca anjing, gue lihat beberapa cuplikan The Body ya, bangsat plek-plek doang nih Daniel ini, cuma dia bikin bahasa Indo, Indo itu udah setting ya, nggak ada yang nothing spesial lagi setelah gue melihat kalau ini adalah adaptasi. Nggak ada yang nothing spesial lagi tuh gimana mas? Sorry mas tadi, nggak ada yang nothing spesial. Ini emang orang Wanirejo nih begini nih. Kalau ngomong bahasa Inggris nggak ada yang nothing spesial lagi. Nothing spesial lagi, nggak usah pakai nggak ada. Kampung, mudik, nggak ada yang nothing spesial lagi. Yakin banget lagi. Tadi berasa keren ngomong gitu ya. Iya, tadi gue udah berasa keren bang, anjir. Tapi itu sebenarnya dilema juga tuh Pik. Karena bingung ya. Kadang-kadang tuh kita emang nggak bisa menguasai semua orang. Kalau misalnya kita bikin adaptasi film kayak gini, terkadang kalau misalnya kita ubah tarik karetnya terlalu jauh nih, kadang-kadang orang bilang kayak udah gampang bikin film, tinggal adaptasi itu masih dibeda-bedain, jadi jelek kan. Nah kalau misalkan ada beberapa kreator, contohnya Mulan apa Mulan tuh, yang film Disney kemarin, Mulan atau Wulan sih? Nggak tau lah. Terus Lion King. Oke. Ada yang bilang kayak gila lu bikin plek-plek banget, terlalu gampang gitu. Kayak ya buat gua kayak kita nggak bisa nyenengin semua orang sih. Jadi kayak itu pilihan aja. Ketika kalau bikin adaptasi film, lu mau ngikutin original karyanya atau memang lu mau tweak sedikit gitu. Iya, enggak, gue bukan bermaksud film adaptasi jelek. Gue juga suka film-film adaptasi. Kayak Kang Mak gue masih menikmati. Gue enggak sih kalau Kang Mak. Kang Mak gue masih menikmati. Soalnya emang karena mungkin itu dari film Thailand ya. Justru itu masalah gue. Nggak bisa dibandingin gue. Itu kelucuannya beda banget.
sempat ceplok tektokannya buat gue lambat banget itu Kang Max sih jauh banget sama Pimak yang Darderdor buat gue ya. Iya, tapi kan namanya juga selera. Iya, selera. Kalau lu nggak setuju kan namanya selera jelek kan. Iya kan. Pasti lu dalam pikiran lu anjing, gue ngajak topik selera jelek aja tadi. Ngomong Inggris aja kampung. Fuck Manuel. Apa tadi mau ngomong apa tadi? Enggak, gue masih suka kayak film-film First Love yang diadaptasi dari Thailand, Jepang. Itu gue suka banget. Nah, di film ini lu suka? Kenapa lu awalnya gue suka tapi setelah melihat ini soalnya menurut gue kalau film-film buat genre plot twist ini ya, si plot twist ini psychological lah ini ya. Iya, psychological ini kayaknya perlu ada unsur-unsur ya yang lu dapetin sendirilah. Jangan plek-ketiplek juga kalau film kayak gini. Soalnya kalau misalnya orang yang udah nonton The Buddy ini pasti mereka akan waktu lihat film ini mereka udah akan tahu alurnya pasti. Iya benar. Ya apa kan? yang bisa kita sodorkan ya? Iya. Iya. Apa yang bisa lu bedakan sedikit? Soalnya itu gue jadinya sempet pengen nonton yang versi Korea, versi itu. Karena banyak nih remake, nggak cuma negara kita doang. Kayak Miracle on Number 7 kan juga gitu. Iya. Nah yang menjadi penasaran itu adalah ketika gue tahu film Shutter mau di remake. Nonton film Shutter gak? Tahu. Itu kan film yang buat gue sih waktu gue nonton pas SMP itu serem banget ya. Iya. Ya gue jadi penasaran itu apakah elemen surprise-nya ada ketika kita tahu ending, kan kita udah tahu endingnya kan sebetulnya. Jadi penasaran juga. Shutter yang ini ya Vino samanya. Iya, yang film tentang fotografer itulah. Jadi lu kurang suka sama film ini? Kurang gue, tapi gue masih gimana ya, gue kurang suka tapi gue masih menikmati lah. Gue masih enjoy untuk menonton ini. Dan tapi gue tuh ternyata enjoyment gue tertinggi adalah ketika nge-reveal ending sih. Yes. Ketika ending itu udah reveal dan dia udah, ini maaf spoiler ya, si Arya Saloka udah jadi mau mati lah intinya. Dia baru ingat di track back semua tuh ke belakang, baru ingat kejadian-kejadiannya tuh gue baru realize gitu loh. Nah iya itu yang gue sukanya, dia jadi ngebangun plot itu pelan-pelan. Jadi si penonton masih masih ngikutin. Iya. Mereka masih punya narasi sendiri di pikiran. Iya. Ini siapa yang pelakunya? Iya nih, ini kayaknya ini dia yang pelakunya. Kayaknya ini, kayaknya si istrinya masih hidup. Kita masih ada bermain di pikiran kita. Tapi kan ini lagi-lagi kalau misalkan orang yang udah nonton The Buddy udah pasti nggak bisa menikmatinya lagi ya. Mungkin. Karena udah tahu. Susahnya film-film adaptasi kayak gitu lah. Kalau misalnya kita lihat original karyanya ya udah berat lagi untuk ngikutin cerita dari filmnya gitu loh ya. Iya. Tapi yang gue sayangkan adalah justru di sini seorang Marissa Anita tuh dikit. Yes, aja anjir banget. Marissa Anita cuma jadi selingan doang. Iya, jadi kayak sayang sih, dan sama buat jadi setan yang melok dari belakang doang ternyata kayak. Iya. Sayang sih, gue merasa itu kayak, aduh kok gini doang ya. Dia padahal kan menurut gue tuh dia punya range untuk acting tuh luas banget gitu. Kenapa cuma dipakai itu doang? Gue rasa nggak usah Marissa Anita juga bisa sih kalau mau kayak gitu ya. Siapa? Marissa Aniti. Anito. Atau Marissa Widianti. Nggak, internal jokes gitu orang nggak ada yang kenal anjir. Nggak ada. Inilah guys beda gue sama Aldo kan. Nah. Maaf Bang Aldo, tadi Aldo lagi. Kenapa begitu? Tapi kalau gue harus kasih nilai sama film ini, gue kayaknya bisa ngasih 6 lah, masih oke lah film ini lah. Gue masih bisa enjoy karena kalau misalkan lu tidak nonton film aslinya, ya 7 masih oke lah. Gue masih bisa memberi nilai yang cukup tinggi karena si film ini masih ada elemen of surprise buat orang-orang yang nggak nonton sih. Gitu ya. Yes, benar-benar. Gue sih masih menikmati, gue masih 7 Bang. 7 atau 8 gue masih oke untuk film ini. Keren emang sineasnya. Bukan karena sineas. Lu tadi dia bilang sineas Semarang Kampung anjir. Sekarang mampus. Gue dengar lu abis ini mau ganti nama jadi Neas ya? Jadi kalau dipanggil Sineas, kalau dibilang sama orang itu Sineas. Aduh, jok lu juga aneh, tahu anjing. Kemarin rame tapi reels gue pernah ngelemparin ini soalnya. Masa iya? Rame, iya. Anjir. Lumayan nih nonton. Gue yang kampung berarti. Emang gak masuk nih jokes udik ini nih. Ya, tapi ya itulah ya kita pembahasan tentang si Dendam Malam Kelam ini. Jangan lupa juga kita ada video ini keluar, masih ada G2G, silakan beli tiketnya G2G di bawah. Selalu di remind itu ya, kita masih ada G2G. Masih ada G2G karena di November kan, ini tuh masih awal November harusnya pas ini keluar.
Jadi silakan dibeli tiket G2G, ada yang full day, Ya. ada yang 1 hari doang, silakan. Widih. Itu di mana Bang G2G? Aduh lupa gua. Adalah diskusi di bawah, silakan diklik aja, informasinya ada di bawah, tapi itu kita lagi agak lain. Oh, itu kita lagi agak lain. Terus apa lagi ya? Jangan lupa juga beli Sumobi, popcorn terenak di dunia. Yes, popcorn terenak. Gua walaupun belum makan Sumobi, gua yakin tuh enak. Anjing. Hah? Anjing, Gak yakin. Jawa penjilat. Jadi kalau lu mau selain Moview, Manuel Marsen atau Aldo bisa klik link di deskripsi. Anjing. Karena akan ditambah IG gua. Apalagi ya? Apalagi sih? Biasanya kita apalagi? Oh sama membership, nyala membership. Karena tadi ada beberapa omongan yang bahaya, Taufik tadi ya. Enggak silakan. anjir, semua Bisa video dilihat. gua tadi dia guys ya yang paling banyak anjir. Dia nggak suka sama Netflix. Apa anjing gua ada ngomong kayak gitu. Anjir lah, susah banget gua ngelempar job di sini. Ya udahlah ya, itu aja lah ya. Silakan nonton video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lu biasa pakai transisi gini Nggak usah, nggak sih? nggak ada, ribet.